Sahabat desainer, berjumpa lagi kita untuk sedikit sharing mengenai interior design dan proses desain. Nah, di sesi lain saya pernah menyampaikan mengenai bagaimana kita melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data. Jadi pada waktu seorang desainer merancang suatu interior, maka dia harus tahu dulu mengenai kondisi lapangan. Itu disebutnya data fisik. Kondisi lapangan itu bukan hanya sekedar tempatnya, ruangannya, bangunannya, tapi juga lebih luas lagi, yaitu satu daerah setempat untuk kita paham bagaimana kondisi geografisnya, iklimnya. Misalkan itu ada musim hujan, musim kemarau, harus kita pikirkan dampak dari musim hujan dan musim kemarau itu apa terhadap interior desainnya, apakah ada pengaruhnya. Kemudian juga sosial budaya sekitar, kita juga harus pertimbangkan apakah ada hal-hal yang mempengaruhi desain kita. Contohnya, bila kita melakukan survei, ternyata budaya sekitar ada norma atau etika atau kepantasan yang berlaku sangat spesifik yang harus diikuti. Kalau tidak diikuti itu akan melanggar norma, melanggar etika, dan desain kita akan menjadi bermasalah nantinya. Itu pengaruh dari sosial budaya, bisa jadi dari ekonomi. Kalau sekitarnya ini rumah-rumah sederhana, maka kalau kita desain suatu rumah dengan desain yang mewah yang terlihat dari sekitar, maka itu menjadi tidak pantas. Itu gambaran di makro, secara luas, kondisi geografis, iklim, sosial, ekonomi, budaya, bahkan mungkin politik ada yang mempengaruhi. Itu pertama yang harus dilakukan, menganalisis makro, besar, luas. Kemudian yang kedua, analisis mikro. Analisis mikro itu tadi sudah kita kumpulkan data fisik, kemudian ada luas, kemudian ada yang sekitar langsung bersinggungan ataupun berdampak langsung terhadap area atau ruangan yang akan kita desain. Contohnya, bila kita mendesain rumah tinggal, sekitarnya kita lihat ada apa. Ada tetangga mungkin yang mereka masih hidup bertetangga dengan baik, sehingga kita pun sebagai interior designer harus menyesuaikan desain rumah tinggal tersebut, harus memungkinkan untuk berinteraksi dengan tetangga sekitar. Kemudian kalau depan rumah yang akan kita desain ada playgroup misalkan, yang pada waktu pagi hari sampai sore mungkin itu ramai, maka kita harus pikirkan bagaimana mengurangi dampak dari kebisingan yang ditimbulkan oleh playgroup tersebut. Itu salah satu contoh mikro. Kemudian di analisis mikro juga akan kita telaah di mana dan seberapa besar bukaan untuk pintu masuk. Jadi posisinya di mana yang paling tepat terkait dengan aksesibilitas dari luar, dari jauh ke dalam rumah tinggal tersebut. Ataukah perlu emergency exit misalkan, atau pintu untuk dalam kondisi darurat. Itu di analisis mikro. Nah, setelah itu baru sebagai desainer kita melakukan analisis berikutnya yang membahas mengenai penghuninya, karakternya seperti apa, kemudian aktivitasnya apa, dengan aktivitas tersebut fasilitas yang harus tersedia apa, dan membutuhkan area atau space seberapa luas. Kemudian kita bikin tabel atau bahkan alur untuk menganalisis itu, sehingga nanti bisa ketemu kebutuhan luas idealnya untuk tempat tersebut seberapa dan jenis-jenis ruangannya apa saja. Nah, dari situ bisa diambil kesimpulan dan keputusan mengenai keluasan yang dibutuhkan dan faktualnya yang tersedia berapa, sehingga nanti kita bisa mengambil keputusan terkait desain. Apakah mau dilebarkan, dibesarkan, tambah bangunan, atau dikecilkan, atau dilakukan pembongkaran-pembongkaran. Itu di hasil analisis kebutuhan ruang dan luas ruang.
Kemudian setelah step itu dilakukan, kita baru bisa melakukan analisis berikutnya. Jadi program analisis dilakukan dengan bertahap, dengan step by step, dengan berurutan. Setelah itu baru bisa melakukan analisis hubungan antar ruang. Jadi antara jenis-jenis ruang tersebut terkait dengan aktivitasnya, terkait dengan kebiasaan penggunanya, mungkin itu akan kita bisa rinci, akan bisa kita olah. Hubungan antara ruangan satu dengan ruangan yang lain seperti apa? Apakah harus berdekatan ataukah justru harus berjauhan? Nah, cara untuk menganalisis bisa melalui yang disebut dengan matriks. Jadi kita bikin tabel dengan keputusan analisis sebelumnya, jenis ruang, luas ruang, kemudian kita sebut ini sifat ruangnya terkait dengan aktivitas penggunanya, apakah itu yang digunakan sendiri kita sebut private, ataukah digunakan hanya penghuni rumah tinggal kita sebutnya semi private, ataukah juga dengan orang luar yang kita sebut dengan public area. Ini untuk mengetahui sifat ruang tersebut. Kemudian di sebelah kanan baru kita bikin garis-garis dengan bentuk diagonal yang orang sebutnya sebagai matriks untuk mengurai hubungan antara ruang satu dengan yang lain. Nah, setelah itu ketemu akan bisa diambil kesimpulan mana ruang yang harus berdekatan dan mana yang harus berjauhan. Kalau dia bebas boleh jauh boleh dekat, ya tidak perlu kita ambil sebagai kesimpulan karena itu bukan hal yang spesifik. Step berikutnya ini tadi hanya dalam bahasa tekstual, hanya ditulis-tulis. Kemudian untuk mewujudkannya maka kita menggunakan denah. Hasil analisis tadi yang perluasan bangunan atau tidak dari analisis sebelumnya kita gunakan untuk step ini, membuat hubungan antar ruang ini menjadi lebih visual. Denahnya kita kasih lingkaran-lingkaran yang proporsional sesuai dengan luas ruang, di tracing ke dalam denahnya menjadi bulatan-bulatan mana yang harus berdekatan dulu yang kita taruh yang ruang utama. Ya, misalkan teras dan ruang tamu, yaitu otomatis harus berdekatan. Teras depan dan ruang masuk atau area masuk atau akses masuk ke dalam rumah tinggal harus berdekatan. Nanti akan ketemu mana zona yang publik harus di mana, yang semi publik di mana, yang private di mana. Kemudian setelah zona-zonanya kita temukan dari hasil analisis hubungan antar ruang tersebut, maka kita bisa rinci lagi. Seperti tadi ada ruang tamu dan teras itu ruang publik, harus berdekatan dengan akses masuk, itu satu kelompok zona publik. Nanti ada lagi kelompok zona private, itu harus ditaruh di mana, harus berdekatan dengan area mana, itu kita kelompokkan. Jadi di lanjutan dari analisis hubungan antar ruang adalah membuatnya lebih visual dengan bubble diagram tadi yang dibuat di atas denahnya langsung supaya lebih mendekat ke arah penggambaran. Nah, dari proses hubungan antar ruang membuat bubble diagram untuk lebih visual, Anda membuat zoning. Dari zoning nanti dirinci ataupun ditelaah, kemudian Anda pikirkan sirkulasinya. Jadi nanti akan ketemu yang lebih menjurus ke pembagian ruang-ruang. Setelah Anda zoning, grouping, sirkulasi. Nah, setelah ini ketemu, baru nanti kita akan bahas mengenai analisis citra ruang, sehingga Anda pada waktu menyusun denah nanti akan bisa menyesuaikan citra ataupun karakter dari pengguna ruang yang akan kita desain. Itu mungkin sekilas mengenai analisis yang dilakukan oleh desainer interior sebelum dia menemukan denah atau pra layout.